Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Yang keduanya adalah nikmat yang paling mahal, yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak lupa salawat dan salam kita tujukan selalu kepada tauladan kita, kedua hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini kita melanjutkan lagi kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai di masih membahas tentang kitabul marad, kitab tentang sakit, penyakit atau orang yang sakit, kitab 75. Kemudian malam ini kita sampai di bab yang hari ini kita sampai di bab ke-10. Bab iyadatil a'rab, bab menjenguk orang Arab Baduy, orang-orang yang sakit, menjenguk orang awam yang lagi sakit. Hadis ke-5224, 5224. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'alla ibnu Asadin qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhtar qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas di sini, Allah ridhoi beliau dan bapaknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di sini, dakhala ala Arabiyyin, Nabi masuk ke rumahnya orang Badui, Arab Badui, ya'uduhu, untuk menjenguknya. Ada orang Arab, ada orang Badui, orang kampung lagi sakit. Nabi datang menjenguk beliau, menjenguknya. Jadi di sini ada syariat kita menjenguk, disunahkan menjenguk, bahkan wajib ya, fardu kifayah menjenguk orang sakit. Qala wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin yaquduhu faqala lahu. Adapun kata Ibnu Abbas, Nabi biasa jika menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan la bas, enggak masalah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, gitu. Kamu sakit, enggak apa-apa. La bas, enggak masalah. Tahur insyaallah. Insyaallah sakit kamu ini akan tahur, akan mensucikan, membersihkan diri kamu dari dosa-dosa, insyaallah, jika Allah berkenan. Jadi di sini ada ucapan orang sakit, kita ucapkan dengan la ba'sa, tidak mengapa, tahur insyaallah. Jadi ini ada salah satu kalimat-kalimat yang baik, dianjurkan, disunahkan mengatakan la ba's, la ba'sa, tahur insyaallah, tidak mengapa. Semoga penyakit kamu ini mensucikan dosa-dosa kamu. Ini ucapan yang sunnah, ucapan yang Rasulullah ucapkan yang kita bisa contohkan.
kita menjenguk kerabat kita yang sakit, saudara kita yang sakit, teman-teman sahabat kita yang lagi sakit, siapapun mereka kita doakan seperti yang Nabi ucapkan ini, la ba'sa ghafurun insyaallah. Qal, namanya orang kampung ya, dia menjawab, qul wahai Rasulullah, Anda mengatakan tahurun, dosa ini mensucikan saya. Kalau tidak, bal hiya umma ghafur, sungguhnya ini adalah ini sakit yang, jadi kalau bilang labas, nggak masalah, nggak apa-apa sakit. Kalau tidak Rasulullah, sakit ini luar biasa nih, umma ghafur, sakit demam yang luar biasa, yang kritis. Autasur, sakit demam yang luar biasa. Ala syai'in kabirin, kalau dia menimpa orang yang sudah lanjut usia, tuziruhul kubur, maka dia akan mengunjungi kuburan, dia akan mati. Jadi Nabi doakan, dia nggak terima. Lah bahas nggak apa-apa sakit. Bahwa insya Allah katanya ada orang Arab ini, ada orang Badui ini, orang kampung nggak ngerti apa yang namanya hakikat sakit. Hakikat sakit sudah jelas kan di minggu lalu, 2 minggu yang lalu, 2 pertemuan sebelumnya. Sakit ini salah satu yang utama, yang paling pertama yang Bukhari bawa babnya, kafarah, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Kata dia, ini bukan sakit biasa Rasulullah. Kalau kata kami, lapas nggak apa-apa. Ini apa-apa ya, ini masalah. Sakit yang luar biasa. Kalau orang lanjut usia kena, dia bisa meninggal. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab, "Fana'am izan." Kalau kamu menganggap begitu, ya udah, sakit kamu akan membunuhmu. Jadi kapan sakit bisa membahayakan kita? Jika kita berprasangka bahwa penyakit itu membahayakan kita, penyakit akan bahaya. Kalau kita husnuzon sama Allah, bersangka baik kepada Allah, sakit kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan kita, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, Allah bersihkan jiwa kita. Jadi ini dalam Islam nggak boleh ngomong sembarangan. Salah satu cabang iman ada al-imanu di Sahih Bukhari di awal-awal, bid'un wasittuna syu'batan, 60 sekian cabangnya. Di Sahih Muslim, al-iman bid'un wasab'una syu'bah, iman itu 70 sekian cabangnya. Salah satunya itu tadi kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, katakan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi berkata baik termasuk iman. Orang yang didoakan kebaikan dia nggak nerima. Nah ini apa ya? Itu kebodohan sesungguhnya, kasihan ya. Jadi ini kita mesti memahami bahwa nggak masalah, sebenarnya penyakit nggak masalah. Sudah dijelaskan di banyak hadis, menghapuskan dosa, menggugurkan dosa-dosa kita, seperti daun pohon menggugurkan daunnya, membersihkan, mensucikan hati kita. Jadi penyakit ada hikmah yang banyak. Kalau kita ucapkan sebaliknya, itu seperti kita tidak terima dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Walaupun iman yang lain, karena kita mesti mengimani keputusan Allah, takdir Allah, baiknya maupun jeleknya. Kita terima, alhamdulillah Allah menetapkan kita sakit untuk menghapuskan dosa kita, untuk mensucikan kita, alhamdulillah. Sebuah kemuliaan, nggak masalah. Jadi seperti itu. Kalimat-kalimat yang jelek ini hanya akan merusak keimanan kita dan bahkan bisa memperburuk penyakit kita, bukan menyembuhkan. Jadi salah satu obat sakit itu ya kalimat yang baik. Qaulul ma'ruf, kata yang baik itu sesungguhnya bisa menjadi doa, bisa menjadi penyembuh sakit kita. Itu tadi tentang kita kata orang awam selalu begitu, sakit itu bahaya, sakit mematikan, sakit macam-macam. Padahal ya mereka tidak tahu hakikatnya. Kalau mereka mengkaji sedikit lagi ayat-ayat, hadis-hadis tentang penyakit, ternyata nggak masalah. Ujian dari Allah, takdir Allah, kita terima dengan bahagia dan bersyukur, akan menghapuskan dan mensucikan jiwa kita, menghapuskan dosa dan mensucikan jiwa kita. Ini yang kedua. Bab
Iyadatul musyrik, bab menjenguk orang-orang musyrik. Boleh gak kita menjenguk orang yang bukan Islam? Ya di sini ya boleh aja. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Sabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik semoga ridhonya, anna gulaman li Yahud, ada seorang anak, gulam itu berarti anak-anak bocah, remaja ya, anak-anak, ada anak muda, anak remaja, ada ABG, anak seorang Yahudi, kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menjadi khadim, yang dulu pernah menjadi pelayannya Nabi. Ya pelayan beda agama nggak masalah. Ya di sini Nabi pernah mengangkat pelayan atau pembantu yang bukan satu agama dengan beliau. Fahma beliau, sebenarnya anak muda ini sakit. Gulam itu berarti anak muda, anak ABG lah, SMP SMA. Seperti Anas ketika jadi pelayan Nabi, Anas juga usia 10 sampai 20 tahun ABG. Fa'atan Nabi, jadi anak muda ini sakit, anak Yahudi. Nabi mendatangi anak muda ini sallallahu alaihi wasallam, ya'udu, dengan tujuan untuk menjenguknya. Maka jadi Nabi menjenguk, jadi nggak masalah menjenguk orang yang beda agama. Nabi mencontohkan nggak masalahnya, bagus. Bahkan yang Nabi lakukan anjuran, sunnah, disunahkan menjenguk orang sakit. Poinnya begitu ya, disunahkan menjenguk orang sakit walaupun dia bukan orang Islam. Kemudian Nabi menjenguk, lokal aslim. Kemudian menjenguk juga boleh atau dianjurkan juga sekalian berdakwah. Nabi ajak masuk Islam lah kamu. Nabi jenguk anak muda Yahudi, Nabi aslim masuk Islam lah kamu. Fa'aslama, dan anak muda ini masuk Islam. Di hadis saya disebutkan ini anak muda nengok ke bapaknya. Bapaknya ada, Pak gimana Pak, boleh gak? Kata bapaknya, taatilah Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, taatilah Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya izinin, jadi anak ini minta izin bapaknya, Pak boleh Pak, taatilah, dia masuk Islam. Jadi anaknya ternyata masuk Islam, bapaknya nggak ketahuan, cuma bilang enggak. Jadi menjenguk orang musyrik, orang kafir yang lagi sakit dianjurkan, dan yang kedua juga dianjurkan sekalian berdakwah, menjenguk sekalian berdakwah juga bagus, nggak masalah. Tapi mencontohkan ada dua kebaikan secara humanis, secara kemanusiaan menjenguk orang sakit. Satu lagi kebaikan secara ukhrawi, secara hubungan kita dengan Allah akhirat, berdakwah, mengislamkan orang. Jadi boleh mengajak orang sakit masuk Islam ketika kita menjenguk, bahkan dianjurkan atau disunahkan. Qala Sa'id bin al-Musayyib an abihi, dan dari Sa'id bin al-Musayyib dari bapaknya Al-Musayyib, lamma khudira Abu Thalib, ketika dihadirkan Abu Thalib. Jadi maksudnya ketika Abu Thalib dihadirkan oleh Allah kematiannya, menjelang wafatnya Abu Thalib, ja'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendatangi juga, menjenguk pamannya yang lagi sakit, Abu Thalib, ngajak masuk Islam. Cuman sayangnya, jadi ini sebenarnya bukan sekali dua kali, Nabi suka begitu. Ada orang sakit, Nabi jenguk, ya Nabi jenguk, dibawakan sesuatu, kasih hadiah, dan yang paling penting ngajak masuk Islam, berdakwah. Dan sayangnya pamannya menolak. Kemudian di hadis di bab yang lain, bab idza ada maridan, bab jika menjenguk orang sakit, fa'adaratis shalah, kemudian masuk waktu sholat. Kita jenguk orang sakit, kemudian waktu sholat masuk waktu sholat, fasalla bihim jama'atan, maka kita sholat berjamaah bersama mereka. Apa yang kita lakukan jika kita menjenguk orang sakit dan kemudian
kemudian masuk waktu sholat. Di sini juga Nabi pernah menjenguk orang sakit dan waktu sholat tiba dan Rasulullah memimpin mereka sholat. Atau ini di sini Nabi yang lagi sakit. Nabi lagi sakit, sahabat-sahabat menjenguk, datang waktu sholat, Nabi memimpin dalam keadaan sakit memimpin sholatnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham qala akhbarani Abi. Bapaknya Hisham bin Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah qala beliau anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi nasun, dikunjungi oleh sahabat-sahabat, didatangi oleh sahabat-sahabat ya'udu nahu. Mereka ini sahabat datang ke rumah Nabi tujuannya untuk menjenguk beliau sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, di dalam keadaan sakitnya. Fasalla, kemudian Nabi sholat bihim, di waktu sholat Nabi sholat bersama mereka jalisan, dalam keadaan duduk. Ja'alus, dengan mereka sahabat-sahabat yusalluna qiyaman, sahabat-sahabat sholat tapi memimpin sholat dalam keadaan duduk, imamnya duduk. Ja'alus yusalluna qiyaman, mereka sahabat-sahabat menjadi makmumnya Nabi dalam keadaan berdiri, sholatnya berdiri. Fa'asyara ilaihim, kemudian Nabi mengisyaratkan kepada mereka, ijlisu, duduklah kalian. Falamma faraqa qala, ketika selesai salam Nabi katakan, innal imama, sesungguhnya imam itu la yu'tammu bih, dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a, maka jika imam itu berruku, farka'u, berrukulah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam bangkit dari ruku, bangkitlah kalian. Wa in shalla, jika imam sholat jalisan, duduk, fasallu julusan, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Di sini Nabi pernah ketika sakit, karena di sini hadarati sholat berarti Allah alam sholat 5 waktu, Nabi memimpin sholat duduk, sahabat berdiri. Kemudian setelah salam Nabi katakan, sholatlah dengan duduk seperti imam. Qala Abu Abdullah qala Al-Humaydi, Imam Al-Humaydi menyatakan, kata Imam Al-Bukhari, hadal hadis mansukh, hadis ini hukumnya dihapus. Dulu awal-awal ngikutin di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir ma shalla, di akhir hayatnya ketika jadi imam terakhir, shalla qa'idan, Nabi sholat di masjid menjelang wafat beliau jadi imam, Nabi sholat duduk. Wan nas khalfahu qiyamun, dan sahabat-sahabat di belakangnya berdiri. Namanya apa ya? Fikih dinamis begitu. Nabi pernah, atau kalau sholat sunnah nggak masalah, sholat tarawih imamnya duduk, makmumnya duduk semua, ya nggak masalah sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib memang hukum asalnya berdiri. Bahkan qiyam ini termasuk rukunnya sholat, rukun utama sholat. Dia selain tumanina, selain ada takbiratul ihram, dia qiyam juga salah satu rukun sholat. Kecuali nanti kalau ada penyebab, ada uzur, ada halangan. Kata Nabi sallallahu qa'iman, sholatlah kalian dengan qa'iman. Hukum asal sholat adalah qiyam. Qiyam ini nanti jadi rukunnya sholat. Memang ketika tidak mampu, nanti ada khusus, ada keringanan. Fa ilam tastati fasallu jalisan. Kalau kalian tidak mampu, fa ilam tastatiu fasallu jalisan, sholat duduk. Kalau nggak mampu juga dengan isyarat seperti itu. Jadi ini hukum sholat wajib. Memang hukum asalnya atau rukun sholat wajib adalah dengan sholat qiyaman, dengan sholat berdiri. Kalau nggak sakit, kalau nggak ada penyebab, ya nggak boleh sholat duduk.
hadis telah dimansuh, dihapus hukumnya, diganti yang lebih baru, bahwa ketika imam, walaupun imam itu duduk, imam sholat wajib 5 waktu, makmum tetap sholat berdiri karena makmumnya mampu. Beda dengan makmumnya sakit juga, seperti itu. Atau nanti pada kesimpulan yang lain bahwa imam boleh sholat duduk ketika dalam halangan. Jadi orang yang berhalangan, orang yang uzur, boleh jadi imam ketika syarat dan kriterianya dipenuhi. Dia orang yang terbaik, hafalnya terbaik, ilmu agamanya, ilmu hadisnya terbaik di kampung itu. Dia jadi imam. Walaupun dia sakit, yang paling berhak jadi imam siapa? Dia tetap dia, bukan orang lain, bukan diganti. Merawatnya bukan diganti sembarangan. Walaupun dia sakit, dia tetap jadi imam. Walaupun duduk dan makmum nanti sholatnya biasa, makmum sholatnya berdiri. Itu yang terkenal, saksinya banyak. Nabi sholat menjelang wafat beliau, Nabi mengimamin sholat duduk, makmum berdiri. Hadisnya saksinya banyak, bahkan sampai derajat mutawatir. Kalau hadis-hadis seperti itu, hadis-hadis terkenal seperti itu, apalagi sampai derajat mutawatir, dijadikan hukum, kuat hadisnya. Kemudian yang selanjutnya, bab wad'il yad 'alal marid, bab meletakkan tangan pada orang yang sakit. Di mana kita meletakkan tangan kita pada orang sakit? Hadis selanjutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah 5227, haddatsana Al-Makki Ibnu Ibrahim qala akhbarana Al-Ju'aid an Aisyah binti Sa'din, dari Aisyah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha. Ya, Aisyah bukan istri Nabi, Aisyah anaknya Sa'ad, namanya Aisyah juga. Anna abaha, bahwasanya bapaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam, bapaknya radhiyallahu anhu Sa'ad berkata, tasyakkaitu bi Makkah syakwan syadidan. Saya dulu pernah merasakan sakit, ditimpa sakit, dengan sakit yang luar biasa, sakit keras. Di saat cerita begitu, faja'ani Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya, ya'uduni, untuk menjenguk saya. Tadi di hadis lain dijelaskan, ini hadisnya dari Aisyah. Aisyah ini pokok pembahasannya, ini anak perempuan di Sa'ad. Beliau adalah sahabiyah. Ketika itu Sa'ad masih punya anak perempuan 1. Nanti di hadis-hadis selanjutnya, ada 10 hadis dari ini ada hadis yang lain, hadis yang sama, tapi diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad, anaknya Sa'ad tabi'in. Di dalam peristiwa ini belum lahir dua anak. Dan dilihat itu dari Tobaqot, dia Tobaqot tabi'in. Anak-anak yang lahir setelah Nabi wafat, jadi tabi'in mereka. Ada anaknya Sa'ad yang bukan sahabat Nabi, yang bukan generasi pertama. Kalau Aisyah masih anaknya Sa'ad yang di waktu Nabi hidup, Aisyah sudah ada. Aisyah binti Sa'ad. Cerita bapak saya ngadu ke Nabi waktu sakit. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini sesungguhnya saya atruk, meninggalkan malan harta. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah. Saya tidak meninggalkan kecuali satu anak aja, anaknya cuma 1. Ibnah, perempuan. Ini Aisyah anaknya Sa'ad, namanya Aisyah binti Sa'ad. Ini yang jadi pokok pembahasan. Baik. Harta saya banyak, tapi ahli waris saya cuma 1 anak perempuan.
Fausi, saya pengen wasiatkan ini harta bisul saya 2/3 mali. 2/3 saya pengen sedekahin semua. Wa atruku sulus, saya tinggalkan 1/3 buat anak perempuan saya, buat Aisyah itu. Faqala, kata Nabi, lah, jangan, nggak boleh. Qultu, kemudian saya bilang lagi sama Nabi, fausi binis. Kalau itu saya wasiatkan harta saya setengahnya. Wa atrukunis, setengahnya saya tinggalin buat anak perempuan saya. Kalau kata Nabi, enggak boleh. Qultu fausi bisulus. Kalau itu saya wasiatkan harta saya buat disedekahin 1/3. Watruk laha sulusain, saya tinggalkan buat ahli waris saya 2/3. Kalau kata Nabi, as-sulus was-sulus kasir, 1/3 itu udah banyak. Dan Nabi begitu. Jadi ini menjadi batasan wasiat. Kalau wasiat itu di 1/3. Dan yang kedua yang perlu dipahami, wasiat ini bukan buat ahli waris. Itu orang tua punya anak saya wasiatkan semuanya, ini haram. Wasiat bukan ahli waris. Wasiat ini buatnya nggak dapat warisan, anak angkat nggak dapat dikasih wasiat bisa. Kalau anak kandung pasti dikasih wasiat, dia udah punya warisan, dikasih wasiat tambah banyak gitu. Jadi wasiat sebenarnya digunakan buat orang-orang yang kita anggap berhak mendapat harta yang mereka bukan ahli waris kita. Itu gunanya wasiat sesungguhnya. Atau orang yang akan meninggal, dia punya harta, dia pengen sedekahin buat bermanfaat buat umat, bisa diwasiatkan. Ini saya wasiatkan nanti anak saya buat masjid atau buat apa, buat panti asuhan. Ini nggak masalah. Asal nilainya tidak lebih dari 1/3. Beda dengan sedekah dia masih hidup, nggak masalah sedekah masih hidup. Karena di sini pada saat saya mewasiatkan, itu dia kita bahas kenapa Abu Bakar boleh. Kalau sedekah boleh semuanya, boleh 2/3 boleh, setengah boleh sedekah. Tapi kalau wasiat ini nanti apa yang diserahkan ke Allah dan Rasulnya. Kalau untuk itu bentuknya hadiah, nggak masalah. Sedekah seperti yang Abu Bakar lakukan, semua harta nggak masalah. Tapi kalau wasiat nggak boleh. Wasiat hanya paling tinggi 1/3, seperti itu. Tsumma wada'a yadahu ala jabhatihi, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas jidat dahinya beliau, ayah saya cerita, ini lihat. Jadi di sini ada bahwa meletakkan tangan pada orang yang sakit. Nabi juga begitu tuh. Meletakkan tangannya di pundaknya, cuma masahaya dahu ala wajhi. Maka saat kemudian beliau Nabi membasuh dengan tangannya muka saya, obat nih, itu pada semua digituin sama Nabi. Tsumma kemudian Nabi doakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Kalau Nabi doa gimana? Nabi doanya makbul. Salah satu mukjizat, ya. Mukjizat bukan Nabi aja. Semua Nabi doanya nanti makbul. Kaidah umum bahwa mukjizat Nabi salah satunya adalah doa. Semua Nabi punya doa yang makbul, apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi doakan. Nabi doa ini sampai tentu itu. Jidatnya, mukanya, badan depannya yang nggak ada perutnya di situ. Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah sembuhkan Sa'ad dan sempurnakan hijrahnya. Saat menceritakan radhiyallahu anhu Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 sahabat yang dia masuk surga, 10 sahabat terbaik. Fama ziltu, dan saya sampai sekarang senantiasa masih ajib mendapati, saya masih merasakan bardahu, dinginnya, ademnya ala kami di hati saya itu masih berasa sentuhan Nabi itu, sentuhan yang disertai doa Nabi itu. Fima yuqal, yang saya masih merasakan ini. Jadi seperti hayalan, tapi itu nyata. Sampai sekarang saya ilayya hatta sa'ah, sampai sekarang saya masih merasakan sejuknya sentuhan Nabi itu. Ya ini mukjizat juga.
kayak Abu Bakar yang kakinya digigit kalajengking itu di gua Sur waktu hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, digigit salah satu pahanya. Nabi doakan, Nabi ludahi, Nabi doakan. Kata Abu Bakar, kaki saya pernah sakit yang satu. Ketika saya menua masih strong ya, seperti baja. Yang satu lagi lemas. Ini bagian tubuh yang disentuh Nabi, dia memiliki kemuliaan seperti itu, seperti kesaksian saat. Sampai sekarang itu Nabi sentuhan Nabi ke saya itu masih berasa sejuk di hati saya, jidat saya, muka saya, ini saya. Dan sampai sekarang kondisinya baik-baik saja, karena ada keberkahan sentuhan nubuah, sentuhan kenabian. Kemudian masih bab yang sama, bab meletakkan tangan pada orang yang sakit, di hadis yang selanjutnya 5228. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Ibrahim at-Taymi an al-Haris bin Suwaid qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud semoga Allah beliau menceritakan, hadis diulang-ulang. Kata Ibnu Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke rumah Rasulullah, menjenguk beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku wa'kan syadidan. Ketika itu Nabi sedang sakit yang sangat berat. Yu'ak wa'kan syadidan, sakit keras. Fawasistuhu biyadi. Saya memegang tubuh Nabi, faqultu, saya katakan, ya Rasulullah, innaka latu'akan syadidan. Sesungguhnya engkau menderita sakit yang sangat luar biasa, sakit berat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab, ajal, betul itu wahai Rasul, inni u'aku kama yu'aku rajulan. Sesungguhnya aku kalau sakit, Nabi, aku akan menderita, akan merasakan sakit seperti sakitnya rajulani minkum, dua orang di antara kalian. Sudah dijelasin juga yang lalu, 2 minggu lalu, hadis yang sama. Membuat mengulang-ulang supaya kita paham. Nabi kalau sakit nggak kayak kita. Kalau kita sakitnya begitu sakit, Nabi 2 kali lipat yang kita rasakan. Sakit apa? Sakit yang sama. Nabi kalau sakit, Rasulullah SAW merasakan 2 kali lipat sakit yang diderita oleh manusia biasa. Nabi yang bilang, betul Mas, saya kalau sakit yang saya rasakan kesakitannya adalah 2 kali lipat dibandingkan kalian. Kalian itu sahabat-sahabat, apalagi kita. Fakultu, kemudian aku seperti Mas'ud berkata, zalika, yang demikian wahai Rasulullah, annalaka ajrain, bahwa Anda mendapatkan 2 pahala. Maksud pintar. Sakit 2 kali lipat berarti pahala 2 kali lipat. Sakit biasa-biasa aja, pahalanya biasa-biasa aja. Nabi kan dulu biasa aja. Nabi jelaskan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ajal, betul wahai Rasul. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibu azan, ditimpa oleh gangguan, maradun, apakah itu sakit, kesakitan, fama siwa atau apapun, gangguan apapun termasuk sakit, illa haqqallahu lahu sayyi'atihi, kecuali Allah akan menghapus untuknya sayyi'atihi, dosa-dosanya dihapus. Lumayan, atau digugurkan dosa-dosanya, kama tahuddu, seperti digugurkannya, seperti asyajarah, tahuddu syajarah itu waraqaha, seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Daun-daun yang gugur itu ibarat dosa dibuang, digugurkan. Atau daun-daun yang layu, yang kuning, yang coklat, kalau kena angin itu tiup jatuh. Itu daun yang coklat yang kuning itu bagaikan penyakit
atau dosa-dosa kita. Dosa itu kan sesuatu yang lecek, yang hitam, yang nggak bagus di dalam diri kita, bisa dihapuskan dengan penyakit. Semakin sakit yang kita derita, Nabi yang bilang, semakin banyak dosa yang rontok, semakin banyak dosa yang berguguran, yang membersihkan hati kita ini. Sudah sering dibahas, dan itu dia ternyata penyakit itu salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini hamba kalau ada kasih sakit, dosa juga. Ya puun, lihat deh, kalau daun-daun putih, daun rontok digigit ulat, bolong-bolong, jelek, maka rontok nunggu terus, ternyata gak enak, gak enak ya. Makanya dirontokin, dibuang, sama kayak penyakit, kayak dosa kita kok nggak habis-habis. Kalau orang bisa ngelihat tampang kita penuh dengan dosa, kagak enak lihatnya. Makanya Allah itu kasih sayang, bentuk rahmat. Jadi sakit itu bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah. Makanya mesti disyukuri. Kita nggak paham kadang-kadang ini bentuk kasih sayang dan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu berupa walaupun kelihatannya jelek. Makanya kita mesti beriman kepada takdir. Allah sudah kasih ketetapan. Walaupun kita nggak suka nggak suka, itu kebaikan yang Allah berikan buat membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Kemudian bab selanjutnya, bab ma yuqalu lil marid, bab apa yang diucapkan buat orang sakit, wa ma yujib, dan apa jawabannya. Bab selanjutnya 5229. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim At-Taymi al-Haris bin Suwaid an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ridainya qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ya, tapi lebih kasar dari sebelumnya. Fi maradhihi, ketika beliau sedang sakit, famasistuhu, dan saya menyentuh, mengusap beliau, wa huwa yu'aqwa'kan syadidan, dan saya memegang beliau. Ketika itu beliau sedang sakit yang luar biasa. Faqultu innaka latu aqwa'kan syadidan, wahai Rasulullah, Anda sedang menderita sakit yang amat berat. Wadzalika anna laka ajrain, demikian karena Anda memiliki pahala yang, karena Anda laka ajrain, karena Anda memiliki pahala yang 2 kali lipat. Qala ajal, betul. Wa ma min muslim yusibuhu azan, siapa saja seorang muslim yang ditimpa oleh gangguan, musibah, illa hatat anhu khotoyahu, Allah akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Kama tahattu waraq syajar, bagaimana pohon menggugurkan daunnya. Jadi yang selanjutnya ucapannya yang mana? Ucapannya sama ya, sebelumnya kan ada nih di Badui tadi, la baksa wa hurun insyaallah. Jadi Imam Bukhari suka mengulang-ulang hadis supaya bikin kita tambah paham. Di bab ini ternyata juga sama, supaya kita tambah paham. Itu tujuan belajar kali ini. Dan banyak ulama hadis mengatakan fiqhul hadis, memahami hadis aula lebih utama daripada hadis itu sendiri. Hadis sudah mulia, tapi kemudian hadis ini kalau kita nggak paham ya susah. Yang paling utama adalah memahami hadis-hadis yang Rasulullah ajarkan kepada kita, itu yang paling utama. Harus banyak kita baca, ratusan, ribuan, nggak paham percuma. Makanya kan ulama-ulama mendefinisikan bahwa memahami hadis itu jauh lebih utama daripada hanya baca hadis biasa. Walaupun baca hadis ada keutamaan, tapi dengan membacanya, dengan merenunginya, memahaminya itu jauh lebih utama. Apalagi diamalkan, jauh lebih utama lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana
Ishaq qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya dan ayahnya Al-Abbas juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin, masuk ke rumah seseorang badui orang kampung, ya'uduhu, menjenguknya, faqala la ba'sa tahur insyaallah, dan ucapkan tidak mengapa, tahur insyaallah. Ini ucapan kalau sakit la ba'sa tahur insyaallah. Yang boleh mengulang-ulang hadis ini supaya kita memahami, dan ini ucapan bagus, ucapan baik, dan kita tinggal amalin, tinggal pahami dan amalkan. Kalau kita kalau sakit bisa ucapan ini, walaupun nanti ada ucapan yang banyak, doa-doa yang lain. Kalau kita doakan kayak doa Nabi saat Allahumma shfi sa'dan, kita bisa doakan Allahumma shfi fulanan, siapa namanya sebutin. Atau doa ini bisa la ba'sa tahur insyaallah, enggak apa. Ini menguatkan hati orang sakit. Sakit itu enggak apa-apa buat kamu, labas, enggak apa-apa. Tahur insyaallah. Semoga Allah mensucikan penyakit dengan sakit kamu ini, dosa-dosa kamu insyaallah, jika Allah berkehendak. Faqala kalla bal hum matafur, pada orang itu, orang balik tadi, orang awam. Jawabannya juga mengulang-ulang lagi, orang awam begitu. Udah dinasihatin, udah dibilangin sakit nggak bahaya, masih bandel. Tapi begini, tapi banyak tapi ini orang awam sama bandel. Tapi udah bilang nggak bahaya, nggak apa-apa, mensucikan dosa kamu. Tapi ini kalau bisa orang tua kena mati ini, mana rumah sakitnya mahal Ustaz, aneh gitu, orang awam. Baru ulang-ulang supaya kita jangan bodoh dulu gitu. Dibilangin dengerin, tapi bilangin dengerin, jangan begitu. Nggak bahaya, nggak apa-apa. Faqala kalla, tidak, nggak begitu Rasulullah. Ini bahaya sakit bal humma tawfur, penyakit demam yang sangat dahsyat. Ala syekhin kabir, yang dia kalau menimpa kepada syekh, orang tua yang lanjut usia, kaima tuzirul kubur, dia langsung masuk ke kuburan. Ya awal begitu, sakit, wah mati ini. Mati mana? Mati kalau amal kita cukup, dosa kita dihapus, alhamdulillah. Hidup tanpa bikin dosa bahaya. Ada doa-doa yang baik. Jadikan kehidupan ini ziyadatul khair, tambahan kebaikan ya Allah. Kematian sebagai istirahat kami dari dosa-dosa, seperti itu. Tidak masalah sebenarnya. Lagi-lagi orang awam dibilangin dan memang mesti diulang-ulang supaya mereka bisa memahami. Diulang lagi. Tapi apa sih mahal Ustaz? Naik angkotnya capek ulang kali, pantrinya panjang gitu. Nggak punya BPJS, kelurahan ngurus surat miskin capek, banyak alasannya. Tapi bilang lah, balas nggak apa-apa. Tahur, suci, mensucikan kalian nggak apa-apa. Nabi udah bilang. Nanti dibalik lagi tuh, ini namanya orang awam ya. Naikin dikit iman kita, naikin dikit. Percaya deh sama Allah dan Rasulnya, insya Allah kan baik buat kita. Makanya Imam Bukhari masukin hadis ini diulang lagi supaya mengokohkan keimanan yang ada di hati kita dan mengokohkan keyakinan kita bahwa semua ujian yang Allah berikan itu tak sia-sia. Allah menguji kita, Allah kasih kebaikannya, keberkahannya, rahmatnya dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa. Kalau kamu tetap mau hidung begitu, menganggap sakit kamu ini mematikan, ya udah kalau begitu emang begitu. Ini hal yang tidak baik, kita seuzon dengan Allah. Allah memberikan kita penyakit untuk menyiksa kita, menyusahkan kita, seuzon. Dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Azza wa Jalla, yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah bilang, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka baik, ya itu yang dia dapat. Kalau dia bersangka jelek, sakitnya bahaya, begini begitu, duitnya habis, ongkosnya mahal, bikin meninggal, ya itu sudah ini bahaya. Lagi-lagi ujian keimanan kita. Kalau kita diuji dengan hal-hal kayak gini, hal-hal yang tidak mengenakan, tapi orang yang beriman
hatinya ya penuh dengan kebaikan, kesucian, bersyukur dengan ujian Allah berikan. Karena ini ujian kebaikan, dengan penyakit ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian bab selanjutnya satu hadis panjang. Bab iyadatul marid raqiban wa masyian. Bab menjenguk orang sakit dengan raqib, mengendarai tunggangan, atau masyian atau jalan kaki, atau idfan ala himar atau menunggang atau menggonceng di atas keledai. Sepanjang. Kalau Israel mungkin pertemuan ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsani Yahya ibn Bukayr qala haddatsana Al-Laits Al-Bukayr ibn Al-Bukayr an Ibn Shihab Al-Urwah anna Usamah dari Urwah bahwasanya Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Usamah bin Zaid semoga berridhonya dan ayahnya akhbarahu pernah menghabarkan masih tahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi dulu pernah raqiba menunggang ala himarin seekor keledai, ala ikafin ala yang punya pelana, ala qatifah sadaqiyah di situ ada perbedaan dari fadak. Ya ini keledai dikasih pelananya itu ya pelana macam-macam jadi semua qatifah. Ada sulam kain dari fadak. Wa ardafa Usamah dan Usamah bonceng wara'ahu di belakang Nabi. Usamah anak muda juga. Menjelang Nabi wafat dia usia 17-18 tahun. Usamah anak muda, bulan juga. Ya Usamah cucu Nabi, cucu angkat bapaknya anak-anak Nabi, Zaid bin Harithah. Tapi bonceng Usamah. Usamah diboncengin sama Nabi. Wa ardafa Usamah, beliau SAW ardafa membonceng Usamah. Usamah di sini maf'ul bih, membonceng Usamah wara'ahu di belakangnya. Yaqul, beliau menjenguk Sa'd bin Ubadah. Nabi menjenguk Sa'd bin Ubadah. Jadi Nabi naik keledai, boncengin Usamah, menjenguk Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu yang lagi sakit. Kapan ini kejadiannya? Qabla waq'ati Badrin, sebelum perang Badar. Pasar, kemudian mereka jalan, beliau jalan, keledai ini jalan, ini ditunggang berdua. Hatta marra bi majlisin, sehingga mereka sampai di satu majlis tempat duduk, tempat tongkrongan. Fihi di situ ada Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Diberikan sama ada Abdullah bin Ubay. Ini sebelum peristiwa perang Badar. Dijelaskan di sini sama Usamah, wa dzalika yang demikian kejadian ini qabla sebelum an yuslim Abdullah, sebelum Islamnya Abdullah bin Ubay. Abdullah nanti pada akhirnya Islam juga, Islam di mulut. Walaupun kita tahu bahwa Abdullah ini tetap kufur hatinya. Dan bahkan beliau adalah pemimpin orang munafik. Ini bahwa kita kaum muslimin kalau ada orang bersyahadat ya kita akui keislaman dan kita berhukum dengan yang tampak saja. Nahkum bizawahir yang kita tahu yang tampaknya aja. Hati orang kita nggak tahu. Kalau Nabi dikasih tahu sama Allah ini munafik ini fulan. Kalau kita nggak tahu, makanya kita berhukum dengan yang tampak aja. Orang Islam sudah Islam, saudara kita. Baik. Wa fil majlis akhlaqun, di situ ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay tokoh munafik ini ketika itu belum masuk Islam. Ya, walaupun kita tahu nanti walaupun dia masuk Islam tetap di hatinya menyimpan kekufuran, hatinya kufur karena beriman sama Allah, cuma di mulut aja. Wa fil majlis akhlaqun ikhtilat. Di majlis ini juga ada berbagai macam orang. Minal muslimin, orang muslim, ada
wal musyrikin. Di awal-awal masih sebelum perang Badar, masih Madinah belum sepenuhnya total Islam. Akhlak masih bercampur aduk dengan muslimin, orang-orang muslim di satu majlis duduk wal musyrikin, orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Abadatil ausan, penyembah berhala. Wal Yahud, ada orang Yahudi juga, orang mukmin, ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Wafil majlis, di majlis juga ada Abdullah ibnu Rawah, beberapa sahabat Nabi. Falamma wasyatil majlis ajajatul dabba, ketika di majlis itu ketutupan kepulan debu, ya berat pasir. Ini Abdullah ini tokoh yang luar biasa ya, songong. Abdullah bin Ubay maksud saya. Khamar, kepulan debu itu mendekat, Nabi datang, Abdullah tutup mukanya pakai kain khamar. Abdullah bin Ubay anfahu, tutup hidungnya, dia lidahnya dengan kainnya. Kemudian dia berkata, la tuqabbaru alaina, jangan kalian, kamu nggak sopan. Ya maklumin nanti Abdullah bin Ubay ini pemimpin, bahkan calon raja di Madinah sebelum Nabi datang. Ketika Nabi datang, popularitas dia jadi jatuh. Dia tokoh di kampung itu, tokoh di Madinah. Nabi lewat, dia agak jengkel sama Nabi karena kedatangan Nabi ini dianggap sebagai saingannya. Dia nggak jadi pemimpin, kesel sama Nabi. Tokoh masyarakat itu tokoh masyarakat. Dan tuqabbiru alaina, jangan kalian debu, jangan memilih debu di depan muka saya. Ngomel-ngomel sendiri. Wassalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengucapkan salam. Nabi mengucapkan salam maksudnya buat orang-orang Islam yang ada di situ. Wa waqafa wa nazala. Nabi berhenti dari keledainya dan turun. Fada'ahum ilallah. Kemudian Nabi mengajak mereka da'ahum ilallah kepada Allah. Faqara'a alaihimul Qur'an. Dan Nabi membacakan mereka sebagian ayat-ayat Quran. Nabi di mana itu dakwah. Itu ada akhlakun dalam muslimin, wal musyrikin, wal yahud, ada orang-orang mukmin, orang Islam, orang musyrik, orang Yahudi. Nabi ngajak mereka untuk masuk Islam, dibacakan ayat-ayat Quran. Faqala lahu Abdullah ibnu Ubay, Abdullah Ubay bilang, ya ayyuhal mar'u, wahai saudara, gimana bahasanya? Innahu la ahsana mimma taqulu. Sesungguhnya enggak ada bagus-bagusnya ucapan kamu tadi. Sebab kamu tadi enggak ada yang bagus. Nabi membaca ayat ini dikata itu. In kana haqqan, jika memang yang kamu sampaikan tadi kebenaran, fala tu'zina bihi fi majlisina. Jangan mengganggu kami dengan ucapan-ucapan kamu tadi di majelis kami. Nah, ini lihat orang yang tipe-tipe penolak kebenaran itu nggak suka. Ada ayat, ada hadis disampaikan. Dan di zaman sekarang banyak yang begitu, orang yang masih alergi dengan Quran, dengan hadis masih banyak. Ya, bukan zaman dulu aja, yang sekarang juga ada. Malah terlalu banyak yang sekarang orang yang alergi dengan Quran, dengan hadis. Jadi dia menyakiti Nabi seperti itu. Wahai saudara, jangan kamu. Jadi perkataan kamu ada bagus-bagusnya. Jadi kalau kita dakwah dibilang begitu sama orang, nggak apa-apa. Nabi aja yang sangat mulia dicela sama orang biasa-biasa aja. Jangan kamu ganggu majelis kami dengan ucapan-ucapan dakwah kamu itu. Wang jikilah rahlik, itu kamu balik aja, naik aja ke kendaraan kamu, naik ke kedai kamu aja. Nabi bilang gitu. Faman ja'aka. Jadi kamu kembali aja ke mobil kamu, ke mobil, ke kendaraan kamu, ke kedai kamu. Faman ja'aka, siapa yang mendatangi kamu, faksus alaih. Kamu boleh ceritain, dakwahin ke orang yang datang ke kamu aja, jangan ke kita, ke orang yang mau aja. Qala bin Rawahah, itu ada Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam. Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Fakshana bihi fi majlisina. Ceritakan di majlis kami saja. Jadi Abdullah bin Rawahah masuk Islam membela Nabi.
wahai Rasulullah, bergabunglah dengan kami di majelis ini. Fa inna nuhibbu dzalik, karena kami mencintai, kami suka dengan ucapan Anda tadi, itu bagus semua. Astabbal muslimuna wal musyrikuna wal yahudi. Di majelis ini ada orang Yahudi, ada orang Islam, ada musyrik, ada Yahudi. Mereka saling celah-celahan. Jadi ada pembelaan Nabi, musyrik tadi jelek-jelekin Nabi, Yahudi juga. Hatta kanu sampai hampir-hampir yatasawarun, mereka hampir saling berantem dengan tiga golongan ini. Falam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sakatu, dan Nabi bisa jauh dari berantem, sejalan di sini. Jadi satu belain Nabi, ini nyela, Yahudi bantuin nyela juga. Beberapa sudah masuk Islam. Jadi orang-orang Islam yang ada di situ udah kesel sama orang-orang musyrik, orang Yahudi yang nyela Nabi. Tapi Nabi pisahin, nanti jangan berantem dulu, nanti aja belum waktunya. Dan jangan berantem. Farok ibn Nabi, kemudian Nabi apa? Falam yazal Nabi SAW hatta sakatu, Nabi tetap menasihati mereka udah jangan berantem, jangan ini, sampai mereka agak tenang. Hatta sakatu, mereka semua diam, jadi udah nggak bercekcok lagi. Farok ibn Nabi SAW dan Nabi menaiki kendaraannya, apa namanya, keledainya. Ini mau ceritain bahwa Nabi jemput orang sakit pakai keledai, itu doang, betul. Tapi di ceritanya ada banyak nih, sekalian ceritain sama Imam Bukhari. Hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah, sehingga Nabi sampai di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini radhiyallahu anhu salah satu tokoh Ansor juga, pemuka Ansor, tokoh masyarakat juga yang sudah masuk Islam, sahabat Nabi terkemuka. Lagi sakit. Jadi intinya Nabi naik. Kalau di bab ini ya, bab Nabi pernah menjenguk orang sakit pakai kendaraan, ya boleh. Dan di hari sebelumnya Jabir bin Abdullah sakit, Nabi datang ke rumah dia berjalan kaki. Jadi di zaman sekarang ini apa? Dan nanya, bagus apa nih? Ya dua-duanya bagus. Mungkin kalau menjenguk dengan jalan kaki, pahala langkahnya banyak. Menjenguk dengan kendaraan, Nabi juga pernah menjenguk pakai kendaraan, pakai keledai, ini pernah. Jadi nggak masalah. Intinya bahwa kita menjenguk orang sakit dengan kaki, naik kendaraan, naik motor, naik mobil, nggak masalah. Kalau jauh rumahnya ternyata naik pesawat, ya bagus, semuanya bagus. Intinya menjenguk orang sakit, memakai fasilitas apapun itu adalah sebuah kebaikan. Ya, selain sebutkan orang yang menjenguk orang sakit dijanjikan oleh Allah sebuah rumah di mana ada maridor, tidak siapa yang menjenguk sakit, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan buat dia rumah di surga, salah satunya menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi sampai di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, maka lahu, Nabi berkata kepada Sa'ad, "Hai Sa'ad, wahai Sa'ad, alam tasma' ma qala Abu Hubab, tidakkah kamu tadi mendengar perkataannya Abu Hubab?" Siapa Abu Hubab? Yuridu Abdullah, Nabi maksudkan adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu munafik tadi. Qala Sa'dun, saat ini kamu dengar nggak Abdullah bin Ubay ngomong apa? Maksudnya, ya Abdullah bin Ubay nggak sopan, kayak nantangin Nabi gitu, melecehkan Nabi. Kalau saat kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ufu anhu, maafkan dia, wasfah, maafkan dia wahai Rasulullah, dan isfah, lapang dadalah. Falaqad a'taka Allahu ma a'ta, semoga Allah telah memberikan engkau apa yang telah diberikan oleh Allah. Maksudnya, semoga Allah telah memberikan Quran, memberikan wahyu kepada engkau, atau dijadikan Nabi. Walaqad istama'a, dan dulu sungguh ijtama'a ahlu hadhil wahr, sungguh telah berkumpul penduduk sini, penduduk telaga ini, penduduk negeri ini. Wahr itu danau, penduduk mata ini, penduduk Madinah, alaan yutawijuhu, untuk menjadikan dia fayasibuhu. Sungguh penduduk
Madinah sudah pengen mencalonkan Abdullah bin Ubay ini buat jadi pemimpin, jadi kepala suku buat penduduk Madinah, buat Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini dua suku besar di Madinah yang sangat berperang ratusan tahun, sampai mereka sepakat kedua kubu ini berdamai dan menjadikan satu pemimpin saja, satu pemimpin yaitu Abdullah bin Ubay, tokoh pemimpin. Itu dia. Bagaimana orang yang hampir jadi pemimpin, biasa memang dakwah ditolak sama pemimpin kampung, itu biasa di mana-mana. Seperti itu Nabi masuk Madinah, salah satu penolak utamanya calon pemimpin kampung itu Abdullah bin Ubay. Kita dulu ulama kita ma'akhir hadil bahwa ala yutawiju itu menjadikan dia sebagai pemimpin kita. Fayu asibuhu sepakat untuk memilihnya dan mengangkatnya. Falamma rada dzalika bil haqq alladzi a'taq syabiqa. Ketika udah kita pengen angkat dia menjadi pemimpin kita, Anda muncul. Bidzalika fa'dzalika alladzi fa'ala bihi ma ra'aita. Sehingga menghalangi dia menjabat sebagai pemimpin Madinah. Fadzalika allazi fa'ala bihi ma ra'aita. Demikianlah yang membuat dia jadi kayak begini, jadi ngambek. Lalu dia kesal sama Nabi. Dia jadi raja di Madinah, jadi pemimpin di Madinah. Nabi datang, dicuekin sama kaumnya. Kaumnya malah datang ke Nabi, mengangkat Nabi jadi pemimpinnya, taat sama Nabi. Abdullah bin Ubay gimana? Dikacangin, kesel. Ada pengikutnya 80 sampai 300 orang, nggak banyak. Sekian banyak penduduk Madinah justru lebih memilih Nabi menjadi pemimpinnya, pemimpin agama, pemimpin masyarakat. Jadi dia kesel. Ya, pada akhirnya dia kalah pamor, kalah kekuatan, sampai akhirnya dia masuk Islam, belajar masuk Islam. Jadi memang kadang-kadang ya sebetulnya kalau kita kesian, lebih baik kalau kita kesian. Calon pemimpin yang nggak jadi, zaman sekarang banyak calon pemimpin mau jadi gubernur, jadi ini bupati, udah kampanye duit habis, nggak jadi, duit lanjut habis buat kampanye gitu, buat menanggali hubungan, masuk rumah sakit jiwa, gitu ya. Abdullah bin Ubay kayak begitu, caleg yang gagal, ini gimana? Calon pemimpin, Madinah kan dia wilayah, Madinah bisa jadi provinsi. Kalau gubernur yang gagal gimana sih? Dia kesal banget sama Nabi. Disebabkan dia gak jadi pemimpin nih, disebabkan Rasulullah SAW Muhammad, dia kesal banget. Dan kekesalan itu menjadi kedengkian yang tertimbun-timbun dan menjadi penghalang dakwah. Jadi, tapi pada akhirnya kita punya kekuatan dan belajar masuk Islam. Dan itu kita alami zaman sekarang. Yang banyak menentang dakwah siapa? Kalau menjaga kepemimpinan, orang nggak mau biasa di atas, biasa memimpin, jadi anak kuat, untuk ngikutin ogah. Jadi ada pelajaran di sini, orang yang hobi, yang suka cinta jabatan, cinta ketinggian, susah dalam menerima dakwah. Pelajaran juga, pelajaran Abdullah bin Ubay, pelajaran kita semua. Karena kita diuji oleh Allah dengan jabatan, dengan disegani masyarakat, dianggap pemimpin atau pemimpin beneran. Datang pemimpin yang lain yang lebih bagus, lebih baik, lebih soleh, lebih bertakwa, kita melihat kok dia banyak mengikuti, saya kagak, kita kesal, sakit hati. Sebetulnya kita dulu tensi kita bahwa Allah memilih. Qulillahumma malikal mulk, katakan punya Allah semua kerajaan. Kerajaan itu keputusan Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah yang berikan kerajaan, matanzilul mulka mimman tasya. Allah yang cabut semua. Allah yang kasih, Allah yang cabut, terserah Allah. Allah jadi pemimpin dengan izinnya, untuk kebaikan, alhamdulillah. Dicabut kekuasaan kita, alhamdulillah, nggak apa-apa. Mungkin
Allah khawatir kalau kita di atas dulu kita nggak kuat menghadapi ujian yang banyak kebaikan. Jadi kadang-kadang itu dia bahaya kalau kita kebiasaan di atas nggak mau turun. Kalau diturunin sakit, itu naik pohon, pohon kelapa kan tinggi itu. Kalau tiup angin jauh berdebu sakit, patah tulang sakit. Jadi dia main jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi mesti siap jatuh, kalau jatuh jangan ngambek. Itu lagi hati kita. Kalau biasa main ketinggian nanti jatuhnya sakit. Makanya kalau kita paham hakikat dunia sama aja, semua sama. Tinggi rendah itu sama kepada Allah. Tinggi, rendah, sedang semua sama. Jadi kalau kita memahami dunia ini, harta, jabatan, kedudukan, popularitas, semuanya nggak ada yang abadi, semuanya biasa aja di dunia. Kalau kita pahami hakikatnya, kita nggak bakal kecewa ketika jabatan meninggalkan kita, kedudukan meninggalkan kita, harta meninggalkan kita. Jadi nggak ngambekkan orang yang nggak bisa menerima, gampang ngambek, gampang sakit, gampang. Dan itu salah satu penyakit. Maunya enak dulu, maunya di atas dulu, maunya jadi ini nggak baik. Salah satu ini penyakit hati bahkan. Munafik ini Allah katakan Allah fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Itu bukan penyakit fisik. Jadi yang bahaya ternyata di bawah penyakit ini bukan penyakit fisik. Yang bahaya penyakit hati, kemunafikan, kedengkian, dan ke yang lainnya banyak. Itu bahaya menimpa hati kita. Jadi penyakit fisik sama sekali nggak bahaya, bahkan mengangkat derajat kita. Yang perlu kita bersihkan yang pertama tazkiyatun nufus, mensucikan hati kita, membersihkan, mensehatkan, menyembuhkan hati-hati kita yang ada penyakitnya. Yang salah dari saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.